langsung dari Auditorium UCSN Universitas IB. Kita akan saksikan acara Chill. Mari kita sambut host kita, Arifin Halim. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Auditorium UCSN Universitas IB pada acara Chill, Dhamma Talk, dan Buddhist Concert. Kita boleh berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk acara pada sore hari yang berbahagia ini. Dan acara ini merupakan kolaborasi pertama kali di kota Medan antara Gita atau lagu Buddhis dan juga Dhamma Desana. Tentunya belajar Dharma ala generasi Z atau yang kita sebut sebagai Gen Z ini bertujuan untuk menyebarkan Buddha Dharma melalui cara yang kekinian, kemudian juga bisa meningkatkan penyebaran Buddha Dharma melalui kesenian, serta menarik perhatian dan antusias remaja Buddhis dalam mempelajari Buddha Dharma. Dan acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik atas kolaborasi yang baik antara KMB Universitas IB, Sekber PMVBI Pemuda Budayana Sumatera Utara, dan DPD Patria Sumatera Utara, serta tentunya didukung 100% oleh Universitas IB, MBI Sumatera Utara, dan Magabudi Sumatera Utara. Berikan aplaus sekali lagi untuk para penyelenggara dan juga pendukung acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk edisi Chill perdana ini kita mengadopsi tema yaitu Be Yourself yang akan dibawakan langsung oleh Yang Mulia Biku Hite Sakatera dan akan langsung dipandu oleh saya sendiri, Arifin Halim. Dan tentunya pada Buddhist Concert kali ini diisi oleh bintang duta Buddhis beserta diva-divonya, Budayana Idol Sumatera Utara, dan beberapa artis Buddhis kota Medan yang langsung dipandu oleh band BK Music. Berikan aplaus sekali lagi untuk band BK Music. Dan untuk memulai acara pada siang hari berbahagia ini tentunya mari bersama kita dengarkan terlebih dulu welcome speech yang akan disampaikan langsung oleh founder Universitas IB kepada Bapak Amrin Susilo Halim. Kami silakan. Selamat siang semua ya. Yang saya hormati Mulia Bante Hitesaka Tera, selamat datang. Yang saya hormati Ketua MB Sumut Bapak Edi Suyono dan Ketua Pengawas MB Sumut Bapak Odi, khususnya kepada Pak Rektor Universitas IB. Hari ini saya berdiri di sini sangat bangga sekali melihat anak muda agama Buddha yang begitu antusias untuk mengikuti acara yang pertama sekali diadakan di Medan menurut panitia ya. Nah, acara ini dapat terselenggara jujur saja atas perkasa saya. Yang mana pada waktu itu saya dengan Pak Rudi ingin membuat satu acara agar supaya muda-mudi agama Buddha itu bisa lebih menguatkan ajaran agama Buddha. Bagaimana caranya? Nah, disitulah kita sama-sama lalu membuat satu kolaborasi antara keluarga mahasiswa Buddhis Universitas IB yang mana ketuanya William Saputra. Mana William Saputra? Coba berdiri. William Saputra. Ya, ini William Saputra ketuanya. Bersama dengan Sekber Persaudaraan Buddha Budi Viara Budayana Indonesia Sumut, yaitu ketuanya Ricky Martin. Mana Ricky?
Kurang kuat, sekali lagi. Juga bersama dengan Ketua Patria Pemuda Theravada Republik Indonesia Sumatera Utara. Ketuanya Satria. Mana Satria? Nah, muda-muda inilah menjadi harapan kita bersama, agar supaya ajaran agama Buddha khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara ini betul-betul bisa berkembang dengan baik. Saya baca-baca Google, ajaran agama Buddha itu dibawa oleh India kalau nggak salah ya, bawa ke Indonesia. Nah, kenapa ada banyak orang tanya, kenapa kamu mau, nah, apa latar belakangnya membangun menyelenggara acara ini, yaitu Dhamma Talk dan Buddhist Concert, jadi digabung, yaitu seperti tadi kita utarakan pertama sekali di Medan. Kita tahu bahwasan hidup manusia ini tidak terlepas dari seni dan budaya. Tiap daerah budaya beda-beda, tiap daerah seninya beda-beda. Nah, disinilah kita membuat satu kolaborasi agar supaya Dhamma Talk dan seni bisa digabungkan. Agar apa? Agar tidak menjadi boring, tidak bosan mengikuti ajaran-ajaran agama Buddha. Nah, mudah-mudahan ini dapat terus dikembangbiakkan, dikembang terus, agar mudah-mudi agama Buddha ini betul-betul konsisten menjalankan ajaran agama Buddha. Nah, inilah harapan kita bersama. Kita siapkan lokasi, maaf, saya buka sedikit. Kita siapkan lokasi, kita siapkan dana semua penyelenggaraan ini. Anak muda kerja saja, dana kita yang tanggung jawab. Betul gitu? Betul nggak? Betul ya. Nah, ini semua harus ada yang memulai. Mudah-mudahan pertama yang kita lakukan di sini ada orang-orang menyusul untuk menguatkan ajaran agama Buddha. Ini harapan kita. Kita mulai menjadi pioner. Mudah-mudahan sukses acara hari ini agar Bapak, Ibu dan Bunda-Budi ya, Bapak pesankan masa depan ada dimiliki oleh muda-budi. Itu udah pasti. Tapi ya, masa depan tidak berdiri sendiri. Dia harus dibarengi pengalaman masa lampau dan kerja hari ini. Jadi anak-anak muda harus terus belajar dan belajar dan belajar. Ikuti sinode-sinode ajaran. Jangan merasa bosan. Karena di zaman teknologi yang begitu pesat, ya, banyak orang main HP, Instagram, TikTok, Facebook, ya, sehingga berita-berita yang belum tentu benar, ya, berita-berita yang begitu cepat tersebar di dunia, cepat dilihat melalui medsos ini, harus dibarengi dengan ajaran agama. Kalau tidak, kita akan terlibat dari bahaya narkoba, bahaya perjudian, dan bahaya pelacuran. Oleh karena itu, harapan kita di sini nanti Bante bisa mengajarkan Dhamma Talk ini, tolong disimak baik-baik. Demikian saya terima kasih. Namo Sayang Budaya, Namo Budaya. Terima kasih.
Baik, itulah sambutan yang disampaikan langsung oleh founder dari Universitas IB, Bapak Amrin Susilo Halim. Hadirin berbahagia, tentunya sebagai umat Buddha yang baik, kita pasti setiap acara apapun kita akan mulai dengan doa. Dan tentunya selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Ketua Majelis Budaya Indonesia Kota Medan, Bapak Upasaka Pandita Joni Sia untuk memimpin doa pembuka pada siang hari. Kepada Bapak Joni, kami silakan. Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Mari kita sama-sama bersikap anjali, kemudian kita satukan hati dan pikiran. Para tamu undangan, kawan-kawan kami semua, sahabat berbahagia kami semua, non-Buddhis dapat menyatu di dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Arahang sama sambuto bhagawa Buddhang bhagawandang abiwademi Swakatu bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami Namo Sang Hyang Adibudaya Namo Sang Hyang Adibudaya Namo Sang Hyang Adibudaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Yang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Semoga kita semua senantiasa sehat, sentosa, berbahagia, bebas dari mara bahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga acara pada hari ini, Chill, Dharma Talk dan Buddhist Concert memberikan kita inspirasi, memberikan kita cahaya Dharma dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan masuk ke Buddhist Concert dan tentunya kita akan mengajak seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Mari bersama kita turut memeriahkan acara pada hari ini dengan mendengarkan persembahan lagu Belajar Dharma yang akan dinyanyikan langsung oleh Kaylin, Eugenia Liu dan Felicia Franjaya. Top 2 Bintang Cilik Buddhist 2025. Mari kita sambut Kaylin dan Felicia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Berikan aplaus lagi untuk Kaylin dan Felicia. Budaya mau budaya. Oke, terima kasih adik kita Kaylin dan Felicia. Ayo, judul lagunya Belajar Dharma. Liriknya Aku Malu Tak ke Wihara. Siapa yang di sini setiap minggu ke wihara? Angkat tangan boleh? Tiap minggu. Oke, 1, 2, 3, 1/4, 1/2. Oh, masih banyak yang belum ke wihara. Kita doakan semoga segera kembali ke jalan yang benar. Ya, karena tadi kita sudah mengenal lagunya. Yuk, minggu kita ke ya, kan ku isi hariku dengan praktik Dharma. Itulah sepenggal lirik yang ada dalam lagu Belajar Dharma. Dan nanti selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu. Saya mengajak seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Yuk bersama-sama kita nyanyi karena liriknya ada di depan. Karena kita masih dalam suasana hari Trisuci Waisak. Maka selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu. Yaitu Waisaka Istimewa oleh Michael Kiliam dan Francisca Top 2 Buddhisada 2025. Kita sambut Michael Kiliam dan Francisca. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Datanglah hari yang ditunggu-tunggu kita, umat Buddha. Lahirnya Pangeran Siddhartha ke dunia semesta bersukacita. Tercapainya sama-sama guru para dewa dan manusia, merealisasikan Mahaparinibbana dan wariskan Dhamma ke dunia. Waisaka istimewa, peringati 3 peristiwa, maknai hari ini dengan batin penuh kasih, tikus gelesamu dengan hati. Waisaka istimewa, terpadu cinta kasih sesama, tiada kebenaran melebihi Dhamma, ajaran Guru Agung Gautama. Bagaikan roda yang selalu mengikuti kemana pedati pergi, begitu pula karma perbuatan kita menentukan kelahiran. Hanya perbuatan kebajikan mampu hindari keterpurukan. Mari melatih sila samadhi dan panah agar terbebas dari samsara. Waisaka istimewa, sujud kita kepada Sang Buddha. Permata tiada tara, pembebas duka derita. Terpujilah oh Sang Tathagata. Waisaka istimewa, berputarlah terus roda Dhamma, menerang dunia cahaya bagi semua, menuju pembebasan sempurna. Kuatkan tekad, terus berusaha, jangan ada kata menyerah. Waisaka istimewa, peringati 3 peristiwa, maknai hari ini dengan batin penuh kasih,
sambunyikan hati. Waisaka istimewa, tebarkan cinta kasih sesama. Tiada kebenaran melebihi dhamma, ajaran Guru Agung Gautama. Penerang dunia, cahaya bagi semua, menuju pembebasan sempurna. Sisi. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Michael Gilliam dan Francisca. Waisaka istimewa. Tentunya dari lirik tadi ada sepenggal kalimat yang bagus sekali, yaitu tiada kebenaran melebihi dharma, ajaran Guru Agung Gautama. Hadirin yang berbahagia, tentunya dalam perjalanan hidup kita pasti ada pasang surut kehidupan. Sebagai contoh nih, yang masih muda-mudi, galau-galau, nembak cewek nggak diterima-terima. Ada yang seperti itu sekarang? Ada yang lagi galau? Oh banyak, tapi nggak berani mengungkapkan hatinya ya. Atau mungkin ada yang sedang putus cinta. Nggak apa-apa. Kata orang kalau kita belum ada pasangan, kita statusnya bukan jomblo, tetapi single. Karena jomblo itu nasib, single itu prinsip. Bagi Anda yang belum punya pasangan, nggak apa-apa, status Anda single karena Anda punya prinsip. Ini adalah penghiburan untuk yang masih single tentunya. Tentunya teman-teman, karena hadirin berbahagia, tentunya karena pasang surutnya sebuah kehidupan, kita terkadang terlena, terperangkap, terjatuh dalam kegelapan dunia. Kita butuh yang namanya lentera cahaya. Maka pada sore hari pagi ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu, yaitu Lentera Dharma, yang akan nyanyikan oleh Grace Cuawanta dan Visela Laurem, diva bintang cilik Buddhis. Inilah Grace dan Visela. Ketika kabut menyelimutiku, ku tak tahu arah perjalananku. Keraguan merasuki kehidupanku. Ku ingin melupakan semuanya. Yang menanimutiku, kegelapan takkan bersinar lagi, bagaikan di kedalaman luasnya samudra, tanpa secerca harapan cahaya. Simpan
cahaya. Ku temukan ajaran mulia, lentera dhamma yang menerangi. Tiada yang kekal di dunia melepas simpul keterikatan. Kegelapan sirna seketika, lentera dhamma yang menerangi. Ajaran budaya menuntunku, pedoman hidup. Ketemukan ajaran mulia, lentera dhamma yang menerangi. Ajaran yang kekal di dunia, pedoman hidup, keterikatan. Kegelapan sirna seketika, lentera dhamma yang menerangi. Ajaran budaya menuntunku, pedoman hidup yang bahagia. Itulah penampilan dari Grace Wawanta dan Visela Lauren. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Grace Wawanta dan Visela Lauren. Kegelapan sirna seketika, lentera dharma yang menerangi. Jadi untuk adik-adik semua yang khususnya SMA ini kan, galau, habis ini mau kuliah di mana, tenang. Ada Universitas IB, terjauh sudah ya. Oke, tentunya kita masih banyak acara hiburan, ada nyanyian, ada renungan, dan juga ada permainan yang akan kita tampilkan kepada teman-teman semua. Namun selanjutnya kita akan bersama mendengarkan talkshow singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari yang berbahagia ini. Izinkan saya terlebih dulu membacakan profil dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau lahir dan besar di Kabupaten Tangerang, Banten. Di Upasampada pada 17 Desember 2013 di Mun State, Myanmar pada usia ke-20 tahun dengan guru penabis atau upajaya Sayadaw U Kovida. Beliau juga menetap di Myanmar sekitar 3,5 tahun dengan mengikuti guru pembimbingnya. Dan saat ini beliau sudah 11 wasa dan sedang kuliah jurusan psikologi. Untuk itu hadirin yang berbahagia, mari bersama kita berdiri, kita bersika anjali. Saya akan mengundang dengan hormat Yang Mulia Biku Hite Saka Tera. Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan talkshow kali ini, temanya menarik sekali yaitu Be Yourself, jadilah diri Anda sendiri. Dan tentunya Bante Hite Saka Tera, narasumber kita pada sore hari yang berbahagia ini akan menyampaikan apa saja yang dimaksud dengan Be Yourself yang pastinya ada kaitannya dengan Buddhis. Untuk itu Bante kami undang dengan hormat menyampaikan talkshow singkat kita pada sore. Pada Bante kami silakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat siang pada ibu bapak saudara-saudara sekalian. Terima salam bahagia dari Bante. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan siang hari ini, ya Bante di sini akan bisa dikatakan ceramah singkat berkenan mengenai be yourself. Nah, jadi kalau telisik di dalam ajaran Buddha, be yourself ini seperti menemukan jati diri kita. Sama seperti ketika Siddhartha Gautama ingin mencari jati dirinya. Misalkan yang sangat nyata sekali ketika beliau itu sudah timbul samvega. Samvega itu sense of urgency, jadi kemendesakan. Nah, mungkin di sini banyak muda-mudi Buddhis yang sudah mengetahui ketika Siddhartha itu di umur 29 tahun. Nah, dia melihat 4 peristiwa, yaitu melihat orang tua renta, orang sakit, melihat jenazah dan pertapa. Nah, setelah melihat 4 kejadian itu, Siddhartha itu ingin mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Kenapa kok bisa muncul seperti itu? Kenapa bisa sakit? Kenapa bisa meninggal? Dan apakah ada jalan keluar dari penderitaan-penderitaan itu? Nah, itulah yang membuat Siddhartha itu sekitar 6 tahun itu mencari-cari obat dari penderitaan-penderitaan itu. Istilahnya ingin mengetahui jati diri dia yang sesungguhnya. Kenapa harus seperti itu? Apakah ada jalan keluarnya? Apakah bisa terbebas dari penderitaan-penderitaan itu untuk selama-lamanya? Nah, melalui tentu saja kan kalau di dalam sejarahnya kan beliau itu sudah mengumpulkan parami atau kebajikan-kebajikan selama 4 asangkya 100.000 kapa. Nah, jadi Siddhartha Gautama dengan paraminya yang sudah hampir sempurna, beliau menemukan di dalam malam pencerahannya. Ya, ketika beliau tercerahkan itu sekitar usia 35 tahun. Jadi di malam pencerahannya Buddha Gautama ini mengetahui jati dirinya. Misalkan, oh sebelum terlahir jadi Siddhartha Gautama sebelumnya apa? Kenapa bisa muncul kelahiran ini? Dan apakah yang membuat makhluk-makhluk bisa berputar terus-menerus tanpa henti di lingkaran samsara? Nah, akhirnya melalui kebijaksanaan beliau mengetahui Paticca Samuppada, mengetahui Patthana, mengetahui ada Awija, Pacaya Sangkara, Sangkara Pacawinyana, dan seterusnya. Pokoknya efek yang berkesinambungan. Dengan adanya Awija maka ada ini. Pokoknya saling berkaitan lah. Nah, setelah beliau mengerti dengan sepenuhnya duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, itulah beliau mengerti 100% jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, mungkin kalau ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik, ya walaupun ya bisa diakui kita paraminya itu kan tidak seperti beliau. Beliau mengumpulkan kebajikannya 4 asangkya 100.000 kapa. Ya, kalau ibu bapak saudara-saudara sekalian termasuk Bante juga istilahnya kan berlatih dengan parami seadanya, enggak sehebat Bodhisattva Gautama di kelahiran terakhirnya itu. Nah, tapi sekurang-kurangnya misalkan ibu bapak itu bisa mengenal jati diri sendiri itu dengan misalkan meditasi. Karena meditasi di dalam Buddhis itu tujuannya adalah mengenal diri sendiri. Jadi berusaha mengenali nama rupa ini, batin dan jasmani ini. Nah, lalu jika seseorang itu bisa dikatakan be yourself, menjadi diri sendiri. Nah, kalau orang itu istilahnya bisa puas dengan diri sendiri itu, efeknya adalah dia itu tidak akan mudah goyah dengan misalkan ada suara-suara dari luar, apalagi kan
Kalau di zaman modern ini ramai sekali kan, apalagi yang aktif di media sosial, suara-suara baik itu yang negatif dan juga yang positif. Nah, kalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian sudah lebih mengenal diri sendiri, misalkan rajin meditasi, nah ibu bapak itu nggak gampang terpengaruh. Ya misalkan ada suara-suara negatif di media sosial, karena kan sekali posting aja yang mengkritik ada, yang memuji ada. Ya kalau orang itu tidak teguh dengan istilahnya, tidak kurang percaya diri lah, kurang bisa menjadi dirinya sendiri, pasti akan gampang sekali tersindir cuma mungkin ya beberapa kata di media sosial, atau mungkin ketika dapat pujian, ketika dapat like itu euforianya luar biasa. Nah, yang tidak baik adalah kalau kita itu karena media sosial itu bisa sedih dengan berkelanjutan atau terlalu berlebihan lah, dan juga ketika merasa ada yang like, ada yang mendukung, kita euforianya berlebihan juga. Nah, lalu bisa dikatakan juga kalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian mencintai diri sendiri, maka rasa iri hati itu bisa terminimalisasi. Nah, salah satu efek negatif dari media sosial adalah kita itu gampang ngelihat apa yang ditampilkan orang-orang di media sosial, padahal belum tentu kenyataannya demikian. Misalkan orang satu kali foto aja, fotonya mungkin beberapa detik, ngedit fotonya mungkin 30 menit, mungkin 1 jam, apalagi video-video. Ingin istilahnya mengungkapkan apa yang istilahnya apa ya, sesempurna mungkin lah, yang belum tentu kenyataan itu seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang kan sekali melihat media sosial kita itu gampang tertipu. Oh, mungkin kata orang kan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Nah, jangan-jangan orang lain juga memandang kita seperti itu. Nah, jadi jangan gampang terpengaruh dengan hingar-bingar media sosial, karena apa yang kita lihat di media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Ya. Baik Bante, ini menarik sekali ya. Jadi artinya tadi Bante juga menyampaikan bahwasanya Buddha sendiri itu kalau dengan konteksnya be yourself ini juga melalui prosesnya. Artinya kalau teman-teman khususnya Bunda-budi nih, pada saat lagi belajar ya kan, lagi galau-galaunya, jatuh bangunnya, contohnya mungkin ada masalah dengan keluarga dan sebagainya, itu semua adalah proses kehidupan. Tadi Bante juga mengatakan, ini menarik ya, Bante ada memberikan satu tips yaitu meditasi. Meditasi ini salah satu obat untuk memurnikan apa yang ada, kotoran-kotoran batin ada dalam diri kita. Namun begini Bante, kita tahu sekarang ini muda-mudi ya, kalau disuruh meditasi, mata tutup, kepala meleng, mata buka, bisa semangat. Jadi artinya baru duduk tidak sampai 1 menit, bukan meditasi, tapi meditabohan. Semuanya ajak meditabo Bante, alias meditasi jadi bobo gitu. Nah, jadi begini Bante, kita tahu generasi Z ini ya, tadi Bante juga mengatakan media sosial berkembang begitu pesat. Sekali posting maunya like-nya banyak, komentar dari netizen itu kalau bisa bagus semuanya. Kalau ada komentar yang jahat, komentar yang nggak baik, langsung galau. Aduh, ini kenapa seperti itu? Makanya banyak artis-artis di luaran sana, khususnya di negara tetangga itu banyak yang melakukan bundir gara-gara komentar pedas dari netizen. Netizen ini seperti seakan-akan seperti Tuhan ya, yang mewakili bisa mengomentari hal-hal yang buruk. Nah, pertanyaan gini Bante, bagaimana cara atau tips sederhana nih ya untuknya, khususnya untuk generasi Z ini, supaya meditasi itu bisa menarik, bisa rutin dipraktikan, paling tidak 1 hari 5 menit dulu deh Bante, dimulai dari meditasi 5. Ada tips-tipsnya nggak Bante? Silakan Bante. Tentu saja latihan meditasi itu perlu kedisiplinan, bahkan di dalam anggota sangga sekalipun. Kalau tidak mau berlatih itu seperti halnya menyia-nyiakan kehidupan ini. Karena di dalam teori agama Buddha, bisa terlahir sebagai manusia itu susah. Dulaba manusata patilabo. Mungkin ibu bapak pernah dengar ya, untuk jadi manusia itu di dalam teori Buddhis lebih susah daripada kura-kura buta yang ada di lautan yang munculnya 100 tahun sekali,
dan munculnya itu pas masuk ke gelang-gelang kepala kura-kuranya itu. Nah, untuk jadi manusia itu lebih susah daripada kemungkinan kura-kura buta itu memasukkan kepalanya di dalam gelang-gelang yang munculnya aja 100 tahun sekali. Nah, mungkin dengan cara istilahnya membangkitkan Samwega dengan merenungkan, oh kelahiran saat ini sudah menjadi manusia, masih adanya ajaran Buddha, panca indriawi masih sehat, ini kesempatan yang bagus untuk melatih diri di dalam meditasi. Kalau kesempatan ini terlewat, siapa yang bisa menjamin setelah kehidupan ini bisa terlahir kembali? Karena selama masih putu jana, itu kelahiran selebihnya itu masih ada kemungkinan jatuh ke alam rendah, ya, termasuk Bante juga. Bante walaupun seorang biku masih putu jana, masih banyak kekotoran batin, jadi harus sungguh-sungguh dalam berlatih. Karena selama masih putu jana masih ada kemungkinan untuk terlahir di alam rendah. Nah, mungkin salah satunya itu harus ada samweganya, memunculkan samwega agar bisa sungguh-sungguh berlatih. Oke, jadi ingat kuncinya adalah samwega. Atau kalau bahasa lainnya mungkin kita bisa dengan disiplin juga, dengan tekad yang kuat, dengan keinginan untuk mencari tahu. Karena apalagi sekarang kita tahu perkembangan media sosial begitu bagus, begitu cepat, harusnya itu dimanfaatkan ya Bante untuk belajar Dharma. Daripada hanya kalau kita tahu zaman sekarang nih Bante, handphone satu orang rata-rata minimal 2 Bante. Satu katanya untuk belajar, entah benar atau tidak hanya mereka yang tahu. Satu lagi biasa untuk apa Bante? Untuk main game. Nah, game apa sekarang lagi tren? Coba jujur, game apa yang laki-laki nih? Ah, itulah ya, ada banyak Bante, saya nggak tahu ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Lantas begini Bante, kita tahu hal seperti ini nggak bisa kita hindari. Benar gak ya Bante? Jadi Mobile Legend, kemudian dulu masih ada COC kalau saya tidak salah ya. Kemudian lain-lain sebagainya lah. Kalau yang cewek mungkin nonton drama ya. Kalau zaman dulu emak-emak kita drama India, drama Taiwan. Kalau sekarang drama Korea, opa-opa. Kalau di Medan panggil opa itu namanya akong ya. Kalau di Korea opa beda lagi. Lantas bagaimana Bante? Tips dari Bante ini bagaimana untuk menyeimbangkan antara penggunaan media sosial ini dengan kebijaksanaan kita dalam praktik Dharma, khususnya dengan topik kita yaitu be yourself. Jadi mereka tuh bisa menemukan jati diri Bante. Saya pakai handphone, oke, tetap pakai, tapi saya masih bisa menyeimbangkan waktu dengan praktik Dharma. Ada tips dari Bante supaya muda-mudi ini bisa semangat untuk menyeimbangkan itu Bante. Silakan Bante. Ya, di dalam dunia media sosial yang sangat hingar-bingar, sebenarnya ada sisi positifnya juga kalau mau atau memang berniat untuk mengembangkan spiritual. Nah, misalkan kalau di zaman dulu kan, di zaman dulu masih belum ada smartphone. Kita misalkan jika ingin berdana ke wihara harus datang langsung secara fisik. Nah, sekarang kalau memang niat berdana dari handphone aja sudah bisa. Dari scan QRIS atau transfer dari mobile banking atau dari e-wallet lainnya. Nah, sekarang gampang sekali. Nah, demikian pula kalau memang niatnya jelek, sekarang dipermudah juga. Dulu kalau mau berjudi kita harus datang ke kasino atau ke tempat-tempat tertentu secara fisik. Nah, sekarang kalau niatnya memang jelek, langsung di HP juga bisa. Nah, habisnya juga cepat juga. Pakai e-wallet atau pakai mobile banking, 100, 200, 1 juta, 1 juta, gampang habis juga. Nah, tergantung sekarang teknologi ini mau digunakan untuk apa? Untuk kebaikan gampang juga. Sekarang nyari Tripitaka lebih gampang daripada zaman dulu. Zaman dulu harus secara fisik, buku-bukunya mana, perpustakaan yang menyediakan mana, guru-guru yang top yang mana. Sekarang banyak, ada Asin Keminda, ada damacita.org, ada websitenya Dhammacakka, ada Samagipala, banyak. Jadi tergantung niatnya. Teknologi ini, kecanggihan ini mau digunakan untuk apa? Zaman sekarang yang serba cepat, untuk yang keburukan bisa cepat jadi buruk juga, mau kebaikan bisa cepat jadi kebaikan juga. Jadi tergantung. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi tergantung ibu bapak saudara-saudara sekalian mau memanfaatkan teknologi ini untuk apa.
Kalau ingin maju secara spiritual ya bisa juga sangat membantu sekali. Bante sendiri sekarang lagi giat-giatnya memperdalam teori Abhidhamma. Nah sekarang dipermudah, kelas-kelas online sekarang banyak diadakan melalui Zoom, mungkin dari live YouTube dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, mau digunakan untuk apa. Ya itu tips dari Bante. Oke Bante, jadi artinya media sosial ini seakan-akan ya ibaratnya seperti kereta api ekspres. Ekspres menuju surga atau sebaliknya, ekspres menuju neraka. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Karena benar kata Bante, sekarang ini pengaruhnya ke lingkungan juga. Makanya tadi seperti lagunya Belajar Dharma, aku malu tak ke wihara. Saatnya kita kembali rutin, kembali aktif. Setiap minggu sebagai umat Buddha wajib ke wihara. Nah untuk orang tua nih, yang anaknya sekiranya belum ke wihara, masih jarang ke wihara, ayolah ajak anak-anak kita untuk aktif ke wihara. Untuk teman-teman juga, teman-teman yang masih muda-mudi, yang temannya sudah ke wihara ini, tapi Anda belum ke wihara, kita coba deh. Kita mulai dulu, kalau memang tidak bisa tiap minggu, paling tidak 1 bulan 2 kali, minimal kan, paling tidak tahu dulu. Jumpa dengan Bante, bisa sharing-sharing, mana tahu ada gejolak-gejolak batin, ada curhatan-curhatan yang selama ini belum tersampaikan, bisa didapatkan, bisa dapat pencerahan melalui datang ke wihara. Nah terakhir Bante, apa tips dari Bante untuk kita semua ini yang hadir pada hari ini? 90% lebih adalah anak muda nih Bante. Ada yang Gen Z, mungkin ada Gen Y, beberapa Gen X Bante, tapi didominasi oleh Gen Z. Apa tips dari Bante supaya muda-mudi ini tetap semangat untuk praktik Dharma Bante? Silakan Bante. Kalau dari Bante pribadi, manfaatkanlah usia muda itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang sudah berlalu itu nggak bisa diputar balik. Jadi selalu ingatkan diri sendiri untuk hidup saat ini, menggunakan kemampuan seoptimal mungkin, gunakan hari ini untuk kebaikan. Karena kalau sudah lewat, bahkan 1000 kuda pun tidak bisa membawanya kembali. Jadi manfaatkan usia muda, apalagi sekarang kan sudah ada teknologi canggih, gunakan untuk menambah kebajikan. Ya karena hanya kebajikan itulah yang merupakan teman sejati yang akan kita bawa ke kelahiran-kelahiran yang akan datang. Jadi pesan Bante, jangan terlalu terlena dengan kesenangan-kesenangan. Karena sehebat apapun kesenangan itu suatu saat harus kita tinggalkan juga. Ya itu saja pesan dari Bante. Oke, boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Yang Mulia Biku Hitesa Katera Anumodana Bante telah memberikan talkshow singkat. Semoga talkshow ini bisa menjadi inspirasi khususnya kepada generasi muda untuk terus semangat praktik Dharma. Saya Arifin, host, selaku host, dan juga Bante narasumber memberikan terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Thank you. Pemberian piagam penghargaan kepada narasumber oleh Bapak Amrin Susilo Halim selaku founder Universitas IBI dan Dewan Pengawas MBI Sumatera Utara. Kami persilakan. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan juga kepada host, kepada Tommy Wijaya selaku Ketua Panitia Pelaksana didampingi Sekretaris Panitia Saudara Fernandus untuk naik ke atas panggung.
Baik, kita akan kembali ke acara Buddhist Concert. Tentunya tadi kita sudah tercerahkan ya. Talk show yang disampaikan oleh Bante tentunya menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk rajin praktik Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadirin yang berbahagia, setelah berbagai persembahan lagu kali ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan dengan judul yaitu Menjadi Diri Sendiri dalam Dharma. Renungan ini akan disampaikan oleh Aldrich Otto Halimson, Nikita Eliana Tan, Vincent Surya Jowan Tanto, dan Angeline Chen Toptu, Putra Putri Sakya 2025. Selamat mendengarkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Menjadi diri sendiri dalam jalan Dharma. Dalam ajaran Buddha, menjadi diri sendiri bukan berarti mengikuti ego atau keinginan tanpa kendali. Sebaliknya, ini berarti mengenali hakikat diri yang sejati, yang bebas dari kemelekatan, kebencian, dan kebodohan. 1. Mengenali hakikat diri. Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita sebut diri atau atta sebenarnya tidak tetap, tidak memuaskan, dan bukan milik kita atau anatta. Jadi, menjadi diri sendiri bukan tentang mempertahankan identitas yang kaku, melainkan tentang jujur terhadap pengalaman saat ini dan memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup. 2. Hidup selaras dengan Dhamma. Menjadi diri sendiri berarti hidup sesuai dengan kebijaksanaan, welas asih, dan keheningan batin. Ketika kita memahami dan menerima diri apa adanya, dengan kekuatan dan kelemahannya, kita bisa melangkah maju di jalan pembebasan. 3. Tidak membandingkan diri. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, jangan melihat pada kesalahan orang lain atau apa yang telah atau belum mereka lakukan. Lihatlah pada apa yang telah engkau lakukan dan belum engkau lakukan. Dhammapada 50. Ini mengajarkan kita untuk tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, tetapi menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. 4. Otentisitas yang bijaksana. Menjadi otentik bukan berarti kita selalu mengatakan atau melakukan apapun yang kita inginkan. Dalam Buddhisme, otentisitas disertai dengan sila atau moralitas dan sati atau kesadaran penuh. Jadilah diri sendiri yang bijak, penuh cinta kasih dan sadar. Menjadi diri sendiri dalam pandangan Buddhis berarti menemukan kedamaian dalam keheningan batin, tidak terjebak dalam topeng dunia, dan berjalan dengan penuh welas asih dan kesadaran. Dalam ketulusan yang sejati, kita menemukan kebebasan. Jadilah dirimu, bukan karena dunia memintamu berubah, tapi karena kamu mengenal hatimu yang sejati. Tak perlu menjadi siapa-siapa, cukup hadir dengan kesadaran dan berjalan di jalan kebijaksanaan. Janganlah kau tiru bayang-bayang yang berubah-ubah karena cahaya dunia.
Jadilah dirimu yang hening, seperti danau yang tenang di pagi hari. Diri sejati bukanlah topeng, tapi kesadaran yang mengalir lembut. Di sanalah kedamaian lahir, saat kau tidak ingin menjadi siapa-siapa, selain menjadi apa adanya, dengan welas asih dan kebijaksanaan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Renungan yang tentunya menjadi satu hal penting agar kita bisa terus sadar menjadi diri sendiri dalam Dharma ini. Hadirin berbahagia, kita akan mendengarkan lagi sebuah persembahan lagu. Lagu ini tentunya sama seperti apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang benar-benar pasti. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita gagal. Namun tentunya pada lagu ini kita akan mendapatkan inspirasi dengan judul lagunya yaitu Tilakana yang akan dinyanyikan oleh Yidali, artis Buddhis, dan juga Clara Bella, diva bintang cilik Buddhis. Mari kita sambut Yidali dan Clara Bella. Selamanya hidup ini di dunia ini yang kan abadi, seperti embun di pagi hari yang sekejap hilang oleh matahari. Tak selamanya nafas ini sanggup berhembus setiap hari, seperti mimpi yang sekejap pergi, tinggallah semua sesal di hati. Anicca dukkha anatta, itulah hukum tilakana.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yidali dan Clara Bella. Itulah persembahan lagu Tilakana Anicca Dukkha Anatta, itulah hukum Tilakana. Hadirin berbahagia, kita akan masuk ke sesi games selama 5 menit. Untuk itu kami akan mengajak khususnya untuk yang muda-mudi ataupun KMB yang mau turut bermain, kami undang 10 orang tercepat untuk naik ke panggung. Kita akan bermain sejenak. Ayo kita undang 10 orang tercepat untuk naik ke panggung. Kita hitung mundur. Ayo 10 orang. Silakan. 10 orang tercepat. Wih, banyak kali nih. Oke, ayo naik. Waduh. Sebentar. Ini rusuh. Saya minta 10, coba panitia hitung. Ini seakan-akan seperti mau antri sembako ya. Rame banget ini. Coba dicek dulu ada 10 orang nggak ini? 2, 4, 6, 8, 9, satu lagi. Ya, aduh mohon maaf ya. Oh udah cukup Ci. Hah? Boleh. Oke, sini. Ayo. Diizinkan sama panitia. Ya, diizinkan sama panitia. Boleh ya. Berarti berapa orang jadinya ini ya? 15. Oh 77 ya. Berarti 14 ya, 14. Coba panitia cek 14 cukup nggak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh ini ada 15 kok. Tambah 1 orang lagi ya. Tambah 1 orang lagi biar pas 16. 1 orang lagi, ayo 1 orang lagi. 1 orang lagi. Yang tercepat naik. Oke. Cukup. Dek, lu aneh koi ya, dek, lu yang kami kanghu dek. Kayak poya nih ya. Oke, kita akan main sejenak. Kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya. 8. 2 kelompok 8 orang. Nanti cara mainnya akan diperagakan oleh panitia. Silakan panitia boleh bantu saya untuk peragakan cara main gamesnya. Kita akan bagi 8 orang. 8 orang 1 kelompok, berarti 2, 4, 6 sampai yang baju kuning, baju biru 8 di sini. Ya, Dedek langsung ke sini. Oke. Ini 8 orang. 2, 4, 6, 8. Ini sini. Kanan, iya. Oke. Jadi cara mainnya sederhana saja. Kita akan lihat bagaimana panitia akan memandu games kita sederhana saja. Oke, ya, di baris di belakang. Coba buat 2 baris ya, 2 baris. Dengan jumlah yang sama, panitia tolong bantu. Yes, 2 baris, berarti 4. Ayo, langsung maju, 2 baris. Langsung buat 2 baris ya, mau sini boleh, mau kiri atau kanan boleh ya. Oke. Panitia boleh tolong diperagakan dulu. Kalian jangan geser lagi dek, jangan geser. Memang kalau muda-mudi begitu ya, suruh siapa mau ceramah, tunduk ke bawah kepalanya. Siapa mau hadiah, semuanya angkat tangan. Itulah muda-mudi. Tepuk tangan untuk muda-mudi dong. Ya, pertama semuanya plastiknya itu dibuka dulu, taruh di kantong, jangan dibuang di di hall. Yes. Taruh di kantong, terus taruh di mulut, ya. Nah, taruh di mulut nanti kalian itu suruh pindahkan ini, ya. Pindahkan ini nggak boleh jatuh. Kalau jatuh kita mulai dari orang pertama. Itu dia. Harus pindahkan ini ya. Dari sejak usia dini sudah diperkenalkan. Kepalanya harus tegak gitu ya. Oke, belum mulai dek. Sabar Promosi aja tadi. Oke, kepalanya naik. Ini mengapa kita main game seperti ini? Supaya mengajarkan muda-mudi ini tentang tanggung jawab kehidupan. Jadi hidup itu nggak ada yang mulus-mulus ya. Oke, sudah. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, iya. Music. Kalau jatuh pulang dari awal ya? Ya, kalau jatuh kita mulai dari awal. Oke. Iya, nomor 2 cepat kali ini. Hati-hati. Jangan kejedot kepalanya. Inilah yang namanya semangat ya, pemuda. Biarpun ya, jatuh dari awal lagi. Sudah mau habis, jatuh dari awal lagi. Harus sportif ya, ayo. Kalau kayak gini kita teringat ya masa-masa atau anak-anak ya, remaja ya. Ini seakan kita nostalgia kok. Nostalgia masa-masa muda kita zaman dulu ini. Wih, wah.
Berbagai cara dilakukan, ada yang sampai jongkok, untung nggak jungkil balik. Iya, oke kita lihat. Apakah tim sebelah ujung akan menang? Mereka sudah masuk ke babak pertengahan dan dikejar. Iya, kita lihat siapakah menang. Iya, dan ya. Selamat. Enggak apa-apa, kelompok 1 boleh ke sini dulu. Kelompok yang kalah di sini dulu, enggak Yang apa-apa. menang boleh Jangan di turun sana. dulu ya. Nanti pasti ada hadiah. Kelompok 1 yang kalah di sini, yang menang langsung maju ke depan. Yang menang ke depan. Langsung maju ke depan. Artinya walaupun gagal, bangkit, coba lagi. Gagal, bangkit, coba lagi. Itulah ilmu kehidupan. Selamat untuk 8 orang yang menang pada games kali ini. Ya. Silakan dari Langsung panitia. panitia langsung kasih saja. Ya, kita akan berikan bingkisan oleh-oleh kepada pemenang 8 orang. Iya, silakan Iya, dibawa pulang dapat oleh-olehnya. Oke, difoto dulu. Agak dekat. Nah, tunjukkan Universitas IB-nya, goodie bag-nya dulu. Foto bersama silakan. Tunjukkan wajah senyum Anda karena Anda telah berhasil menang di games kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Kami persilakan kembali. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk adik kita yang telah menang. Yang kalah jangan takut, masih ada lagi. Silakan di tengah. Di tengah masih ada gamesnya lagi ya dari MC-nya. Silakan berdiri di tengah. Saya akan minta Anda Scott jam. Oh enggak. Bukan kena hukuman. Ayo silakan berdiri di tengah. Begini, masih mau dapat hadiah benar ya? Masih ya? Ada beberapa pertanyaan yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan langsung dapat hadiah kalau jawabannya benar. Ini pertanyaannya pasti berhubungan dengan Buddhis. Kalau nggak tahu berarti belum belajar. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang paling gampang. Panitia boleh bantu saya siapa yang angkat tangan paling cepat ya. Pertanyaan pertama adalah tahun berapa Pangeran Siddhartha mencapai kebudahan? Tahukah dia lo? Bolang Hiawa. Silakan. Coba jawabannya adalah tahun 588 sebelum Masehi. Iya benar sekali. 588 sebelum Masehi. Boleh beri sana dulu. Di sini dulu, jangan turun dulu ya. Tadi ada yang begini-begini ya, berarti tahukah yo. Pertanyaan kedua, ini gampang banget. Siapa dan apa makna dari anak Pangeran Siddhartha? Shh, jangan dibantu dong. Anak Pangeran Siddhartha dan apa makna dari nama anak tersebut? Silakan. Oke. Yang terberkati. Namanya siapa nama anak itu? Anak yang terberkati. Mohon maaf belum benar. Ya, oke. Yang lain? Tes. Yang lain, ayo yang lain. Gak ada. Ya, makna. Oke gini deh, paling gampang deh, jangan minta jawaban dong. Kita nggak ada audiens ya, nggak ada ya. Siapa anak dari Pangeran Siddhartha? Itu aja. Nama anaknya. Tadi udah, ini dulu ya, ini dulu. Oke. Nah, udah. Namanya. Rahula. Oke lah, Rahula, benar sekali. Rahula artinya belenggu ataupun ikatan. Kemudian, pertanyaan ketiga, di manakah Buddha Gautama parinibbana? Oke. Di Taman Kusinara. Taman Kusinara, benar sekali. Iya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama Buddha Gautama membabarkan Dharma? Berapa lama, berapa tahun Buddha Gautama membabarkan dharmanya? Ini gampang banget ini. Kalau nggak tahu, amsyong lah. Oh ngeblank, jawabannya ngeblank. Berapa tahun? Oke, tahu kak Tio. Oke, silakan. 80 tahun. Salah. Ngapa?
Berapa lama Buddha Gautama? Saya lihat lo dari sini ya. Jangan kasih jawaban ya. Waduh. Ini udah dibantu sama penonton loh. Kira-kira berapa lama? Angkat tangan. Oh ini yang ini. Coklat. 45 tahun. Iya 45 tahun. Kalau udah dibantu masih salah keterlaluan. Oke. Tinggal dua ya. Buddha Gautama hidup sampai usia berapa? Buddha Gautama hidup sampai usia berapa tahun? Halo, lihatnya sini dong. Oke. Ini. 85. Berapa? 85. Tentot. Over ya. Buddha ada over. Nyontek nih. Ini amsyong. Nah, udah nyontek kalau salah kita hukum ya. 80 tahun. 80 tahun. Pertanyaan terakhir. Saya yakin penonton mungkin sulit menjawabnya. Kita cek. Apa arti dari Apamadena Sampadeta? Nah, coba kasih jawaban. Ayo coba. Apa arti dari Apamadena Sampadeta? Dari penonton ada yang tahu? Boleh langsung maju ke depan? Satu orang. Yang tahu langsung, ayo. Satu orang. Ayo, siapa yang tahu? Maju ke depan. Satu orang saja hadiah terakhir. Hadiahnya berat loh dari tadi mereka pegangnya berat. Hadiahnya ngeri nih. Ayo, tadi tuh ada yang tunjuk tangan. Lari. Ayo. Ya, lari. Naik. Ini udah testing budaya naran nih. Oh iya, testing budaya naran. Budaya naran ya. mulai udah di testing ya. Oh ada dua nih, Go. Ada Gak dua apa-apa, nih. dua orang ya, belum tentu benar. Oh iya, coba. Kita dari cowok dulu. Apa arti dari Apamadena Sampadeta? Berjuanglah dengan tekun. Satu lagi coba. Jawabannya apa? Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jawabannya sama, tapi kurang, ada satu kata yang kurang. Ayo, satu orang, ayo. Oh iya, oke. Bentar. Muak dek golo adek. Beban kehidupan adek. Oke dek, apa arti dari Apamadena Sampadeta? Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Kurang lagi, ada dua. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan mereka bertiga udah ke depan. Bentar. Ya, kita kasih hadiah saja. Ada hadiahnya ya? Ya udah lah. 2,5 kan? Oh 2,5. Oke, mana jawabannya adalah berjuanglah dengan penuh kesadaran dan tekun. Iya. Itu dia. Yang ketiga. Tadi ada cuma satu jawabannya. Harus ada dua. Tiga orang nih. Oke. Hadiahnya ada berapa nih kok? Ya, yang lain nggak berhasil nggak apa-apa, kami persilakan lagi kembali ya. Satu lagi berarti dua orang. Oke, utang ya nanti. Nanti menyusul ya, hadiah satu lagi boleh ya. Ya. Oke, kita berikan aplaus lagi untuk seluruh peserta yang telah tampil. Thank you semuanya. Thank you, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Thank you ya. Oke, nah artinya begini. Teman-teman itu harus sering-sering ke wihara, baru jawabannya benar. Bayangkan, Buddha kapan pari di mana pun begini-begini. Berarti sudah jarang belajar, makanya jangan terus main game saja. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melihat berbagai penampilan kali ini spesial, kita akan melihat sebuah persembahan Shouyi atau gerakan tangan dengan judul lagunya Shou Qian Shou yang akan kembali dipersembahkan oleh Top 2 Putra Putri Sakya 2025. Inilah Shouyi.什么都有。
Itulah persembahan Showi Shou Qian Shou dari Putra Putri Sakya, Top 2 Putra Putri Sakya 2025. Pa women de Shou Qian zai ichi. Dalam hidup ini tentunya kita harus saling bergandeng tangan, berkolaborasi seperti halnya pada sore hari ini. Kolaborasi antara pemuda Budayana dan juga pemuda dari Patria ini menjadikan sebuah konser Buddhis pertama dengan konsep Gita dan Dhamma Desana bisa terlaksana dengan sukses. Tepuk tangan sekali dulu kita semuanya yang hadir pada hari ini. Dan tentunya teman-teman kita melihat dari lagu-lagu yang tadi ditampilkan itu ada sebagian besar ada di Spotify yang berjudul Gita Idol ataupun di YouTube Bintang Duta Buddhis. Silakan di follow, di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sebuah lagu. Kali ini saya mengajak seluruh hadirin bersama kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul The True You yang akan dipersembahkan oleh Kusuma Alim, Divo Budi Saida dan Evelyn Wijaya, Budayana Idol Sumatera Utara. Aku
Ini baru yang namanya semangat pemuda-pemudi. Tentunya siapapun yang akan mempersembahkan sebuah, kita turut mendukung. Boleh dengan tadi flash, boleh dengan menyanyikan, boleh dengan gerakan tangan. Itulah semangat yang harus selalu dipertahankan oleh muda-mudi. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk seluruh muda-mudi yang hadir pada hari ini. Dan mari bersama saya kembali mengajak, kita akan merangkum acara pada sore hari dengan sebuah persembahan lagu. Mari kita yang akan nyanyikan oleh Vicky Fendi dan Medi Lianti Buddhist Idol. Mari bersama kita sambut Vicky Fendi dan Medi Lianti. Namo sayang Adi Budaya. Halo Namo semuanya. Budaya. Halo. Yuk yang tahu lagunya kita nyanyikan bareng ya. Buddha kabarkan dhamma kepada manusia demi kebahagiaan hidup di dunia. Kita sebagai pemuda yang penuh tenaga, bersatu padu kita kembangkan Buddha Dhamma. Janganlah kita menyerah, bangkitkan semangat, bangkitkan tenaga. Kita song-song hari esok, marilah semua bersama. Ayo semuanya keluarkan suaranya. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Ayo semuanya angkat tangannya. Hey. Yang ada flashlight-nya boleh dikeluarkan flashlight-nya ya. Come on. Asik. Sebelah sini. Buddha kabarkan Dhamma kepada manusia demi kebahagiaan hidup di dunia. Kita sebagai pemuda yang penuh tenaga, bersatu padu kita kembangkan Buddha Dhamma. Janganlah kita menyerah, bangkitkan semangat untuk Buddha Dhamma. Kita sambung hari esok, marilah semua bersama melangkah. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pejuang Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Song-song hari esok, marilah semua bersama melangkah. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Suaranya. Marilah kita bekerja, marilah berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha Dhamma, pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati.